Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar Imopreneur di seluruh dunia? Bener gak sih 15 minggu dapat 1 miliar? Nah, malam ini saya akan mendampingi Anda mulai malam ini sampai dengan 15 minggu ke depan. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan mulai menyapa teman-teman semua yang dari Jawa Timur, apa kabar? Yang dari Jawa Barat, kumaha daramang. Yang dari Makassar, pekareba. Yang Sumatera, Medan, Horas, Jua-jua. Yang dari Padang, Pekanbaru, Bakabanyo, ya. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang baik-baik saja beserta keluarga, selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari corona pastinya. Baik Bapak Ibu. Oh, mulai Ibu Mulyati. Wah, Sangkala. Ini teman-teman yang lain mana nih? Oh, Ibu Dina Dumai. Ya. Sambil menunggu Pak Bagindo ya. Sambil menunggu Pak Bagindo keluar. Kita santai saja karena malam ini kita bukan training seperti biasa yang harus menghentakkan semangat Bapak Ibu semua, tapi saya berharap tidak membuat kita patah semangat. Lima 15 minggu mencapai 1 miliar, bener gak sih? Oke. Intinya adalah Bapak Ibu, sebelum saya buka bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 miliar dalam 15 minggu, seperti di flyer saya, bahwa sebelum masuk kepada program 15 minggu dapetin 1 miliar, bagaimana menjadi seorang duplikator yang baik. Nah, Kenapa saya harus sampaikan materi ini di awal? Karena ini sangat penting sekali untuk keberhasilan Bapak Ibu mencapai 1 miliar dalam 15 minggu tadi. Oke. Kalau kita bicara duplikator, siapa sih duplikator itu sendiri? Duplikator sendiri adalah Bapak Ibu. Lalu penting banget nggak sih duplikasi di bisnis kita ini, di bisnis network marketing? Sudah pasti Bapak Ibu, duplikasi di bisnis ini adalah sangat penting sekali, karena duplikasi ini adalah merupakan proses atau metode untuk menciptakan duplikat. Artinya kalau Bapak Ibu mau sukses, berarti Bapak Ibu harus menduplikasikan
apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu perbuat. Karena sukses bisnis ini adalah bagaimana Bapak Ibu sukses menduplikasikan kerja Bapak Ibu semua. Tentunya Bapak Ibu tidak ingin dong sukses sendirian, ya. Dapat rumah sendirian, dapat mobil sendirian, atau jalan-jalan sendirian, ya. Atau umroh sendirian, nggak ada temennya. Saya pikir ya itu kurang nyaman, kan. Yang paling luar biasa adalah sukses berjamaah, Bapak Ibu. Sukses berjamaah, dimana kita bisa menikmati kejayaan kita bersama tim-tim kita. Bisa Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu umroh bersama, Bapak Ibu menangis bersama, atau Bapak Ibu dengan tim mendapatkan imole berupa 1 unit Ayla. Itu sudah pasti kalau Bapak Ibu dengan tim mendapatkan itu, pasti asik dong, bisa ke sana bareng, ke sini bareng, konvoy, jalan-jalan, ya kan? Nah, so apa aja sih yang mesti diduplikasikan Bapak Ibu? Jadi duplikasi ini intinya ada 3 hal, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah meniru. Siapa sih yang ditiru? Meniru setiap hal yang Upline kerjakan dan Upline arahkan. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Sangat penting. Apalagi Upline Bapak Ibu yang sudah mengalami masa kejayaan. Khususnya mungkin di Imogen, Bapak Ibu sudah sangat paham, sangat mengetahui bagaimana seorang Rosmita, ya. Oh iya, selamat ya buat Ibu Rosmita yang kemarin sudah membeli 1 unit mobil Alphard cash 1,2 miliar. Luar biasa, ya. Plus buat Ibu Rosmita, ya. Nah, atau kita meniru diri yang lain, ya. Seperti Ibu Rahmaniar, kemudian atau bapak-bapak, ya, seorang yang tadinya hanya sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Jawa Timur, yang bulan ini dinobatkan menjadi the king of Imogen. Ialah Bapak Laili Dimyati, ya. Luar biasa. Aplaus juga buat beliau. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa meniru, ya, bagaimana pola kerja mereka, apa yang dikerjakan seorang Rosmita, seorang Rahmaniar, seorang Triska, seorang Laili Dimyati, seorang Wawan, dan banyak lagi leader di Imogen yang luar biasa, yang mereka sudah membuktikan mendapatkan hasil miliaran. Bahkan seorang Rosmita bisa mendapatkan angka yang fantastis, ya. Mungkin kalau kemarin masih sampai 5 miliar, saya rasa bulan ini atau bulan depan sudah tembus angka 6 miliar, ya. Luar biasa sekali. Oke. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa meniru apa yang dikerjakan oleh mereka yang sukses, atau oleh upline kita yang sukses. Nah, yang kedua adalah menanamkan, Bapak Ibu. Apa sih yang ditanamkan? Yang ditanamkan adalah pengetahuan, kemudian pelatihan, training
Ini yang mesti ditanamkan kepada mereka. Bagaimana prosesnya bisa menanamkan kepada mereka? Jika Bapak Ibu ingin menanamkan pengetahuan ataupun pelatihan ataupun training yang diadakan oleh support system, pastinya Bapak Ibu harus selangkah lebih dulu untuk mengikuti training-trainingnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengajak mereka kalau Bapak Ibu tidak pernah mengikuti training-trainingnya? Jadi jika Bapak Ibu mau menanamkan apa yang Bapak Ibu ingin tanamkan pada mereka, satu hal adalah Bapak Ibu harus melakukan terlebih dahulu, baru melakukan pada orang lain. Jadi ada istilah, jangan sampai seperti kawan saya bilang, jangan sampai kita seperti calo Bapak Ibu. Kenapa sih calo? Bapak Ibu bisa lihat calo-calo yang ada di terminal. Mereka teriak, Jakarta, Jakarta, Medan, Medan. Atau mana ya, Gorontalo, Gorontalo atau manalah. Calo pasti meneriakkan kata itu di terminal. Tetapi hanya meneriakkan saja Bapak Ibu. Mereka tidak sempat mau naik. Mereka hanya bercerita, tapi tidak melakukan. Jadi leader yang baik, calon leader yang baik adalah orang yang harus memberikan contoh, melakukan dulu sebelum memberi kepada orang lain. Nah, setelah proses meniru, kemudian menanamkan, dan yang ketiga adalah menerapkan. Jadi Bapak Ibu, setiap orang sukses, saya yakin punya cara-cara tersendiri. Nah, untuk itu saya yakin Bapak Ibu akan menemukan polanya, akan menemukan caranya. Karena saya yakin cara yang dilakukan oleh seorang Rosmita akan berbeda dengan cara yang dilakukan oleh seorang Laili Dimyati, berbeda lagi yang dilakukan oleh seorang Niyati atau seorang Triska dari Luwu. Jadi yang hal luar biasa adalah bagaimana kalau Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan bagaimana yang mereka kerjakan. Kejar mereka Bapak Ibu, cari tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan miliaran masuk ke rekeningnya Bapak Ibu. Nah, jadi bahasa gampangnya Bapak Ibu, duplikasi adalah teori bagaimana menyontek. Nah, bagaimana Ibu nyontek kepada orang lain, bagaimana Bapak Ibu nyontek kepada orang yang sudah sukses, kemudian Ibu Bapak berikan contekannya kepada mitra-mitra Bapak Ibu semua. Gampang kan? Jadi bisnis ini sebetulnya Bapak Ibu tidak terlalu sulit. Yang penting Bapak Ibu mau nyontek, itu katanya. Dan berbahagialah Bapak Ibu yang sudah bisa nyontek bagaimana kerja plannya yang luar biasa ya. Yuk, karena nyontek hari ini diperbolehkan Bapak Ibu, jadi jangan segan-segan, mulai besok Bapak Ibu lakukan menyontek untuk sukses di bisnis networking. Oke. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan 15 minggu Bapak ini bisa mendapatkan 1 miliar? Hubungannya dengan duplikasi adalah, ya saya bilang tadi, jika Bapak Ibu mau menanamkan
Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan 15 minggu 1 miliar, artinya Bapak Ibu juga harus menanamkan, mengajak mereka untuk bisa mendapatkan keinginannya yang sama dengan Bapak Ibu. Apa yang harus Bapak Ibu kerjakan? Malam ini Bapak Ibu udah nyontek nih. Nah, besok kasih contekan kepada tim Bapak Ibu. Yuk, mau nggak dalam waktu 15 minggu dapat 1 miliar? Gimana caranya? Ikutin program. Dan pastinya Bapak Ibu hari ini adalah orang-orang awal ya program ini, dan saya berharap Bapak Ibu dalam rangka work from home bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Oke. Saya pikir duplikasi sudah bisa difahami ya, intinya meniru, menanamkan dan bisa menerapkan Bapak Ibu. Itu adalah proses duplikasi, ya. Proses contek menyontek lah gampangnya. Ya. Lalu Bapak Ibu, apa sih yang dibutuhkan dalam duplikasi? Apa sih yang diperlukan dalam duplikasi? Yang pertama adalah sikap Bapak Ibu. Sikap kita terhadap bisnis ini. Sikap kita terhadap upline kita. Sikap kita terhadap perusahaan. Sikap kita terhadap owner. Dan saya yakin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memiliki sikap yang luar biasa baik, sikap yang positif selalu, dan ini akan bisa dikeluarkan kepada mitra-mitra Bapak Ibu semua. Karena saya yakin sikap ini mudah-mudahan seperti virusnya, virus corona, bisa menyebar dengan cepat. Apalagi jika ada 100 orang yang ikut program ini misalnya, memberikan aura yang positif, sikap yang positif, dan saya yakin mereka akan ikut dengan Bapak Ibu semua, dan mereka saya kira akan menjadi positif juga Bapak Ibu. Nah, berikutnya apa sih dibutuhkan dalam proses aplikasi ini? Yang dibutuhkan adalah keahlian Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau jadi leader, berarti kita harus memiliki keahlian. Bagaimana Bapak Ibu bisa memiliki keahlian? Ya tentunya Bapak Ibu harus mau belajar, mau mengikuti prosesnya, ikut trainingnya, baik training online ataupun training offline. Mungkin selama beberapa bulan ke depan dari hari ini, mulai ya dengan waktu yang belum bisa kita pastikan, ya Bapak Ibu akan kami ajak untuk mengikuti training secara online. Oke. Lalu berikutnya adalah yang dibutuhkan adalah tujuan kita Bapak Ibu untuk proses duplikasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya di sini cukup banyak teman. Ada nggak sih kayak gitu? Ya mungkin saja ada. Tujuannya saya di sini puas saya untuk mendapatkan imole ahila. Tujuannya saya hanya puas mendapatkan ARV. Atau tujuannya ya saya tidak tahu tujuan Bapak Ibu. Hanya malam ini yuk kita sama-sama menebarkan aura, membuat tujuan bersama bagaimana dalam waktu 15 minggu
Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang fantastis 1 miliar Bapak Ibu. Nah, artinya tujuan ini ketika Bapak sudah memiliki tujuan yang pasti, yuk tularkan tujuan ini pada mitra Bapak Ibu semua. Berikan tujuan ini kepada Bapak, teman Bapak Ibu semua, rekan Bapak Ibu semua, mitra Bapak Ibu semua. Oke. Lalu Bapak Ibu, yang terakhir bicara tentang duplikasi. Alasannya kenapa sih duplikasi itu begitu penting? Ya seperti saya bilang tadi di awal, bahwa jika Bapak Ibu mau sukses di bisnis ini, intinya adalah Bapak Ibu harus menjadi seorang duplikator. Bapak Ibu harus bisa menjadikan mereka seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mentransfer keinginan Bapak Ibu kepada mereka. Tujuan Bapak Ibu juga harus menjadi tujuan mereka. Bapak Ibu. Nah, dalam 15 minggu ke depan saya sudah siapkan bukunya untuk Bapak Ibu semua. Nanti bagaimana setiap minggu Bapak Ibu akan bekerja dalam sebuah panduan yang jelas Bapak Ibu. Bagaimana hari ini berbuat, bagaimana besok berbuat, bagaimana lusa berbuat. Artinya ketika Bapak Ibu mengerjakan dengan arahan yang jelas, insya Allah mudah-mudahan hasilnya juga akan ikut jelas Bapak Ibu ya. Lalu apa sih pentingnya? Berikutnya adalah proses duplikasi ini membuat mitra Bapak Ibu semua akan jauh lebih mandiri, sehingga mereka tidak akan merasa terikat, tidak ada rasa ketergantungan kepada Bapak Ibu semua. Jadi mulai hari ini dan besok, lupakanlah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kalau mereka harus selalu ketergantungan kepada Bapak Ibu semua. Jadikan mereka leader yang mandiri, jadikan mereka mitra-mitra yang mandiri. Jadi Bapak Bagindo ya, luar biasa sekali. Dan awalnya saya merasa, kok bahasanya begitu ya, tapi lama-lama benar juga ya. Ini contoh kecil ya. Contoh kecil yang mudah saja menduplikasi agar mereka bisa bunuh diri adalah posting Bapak Ibu. Ajari mereka posting. Bagaimana mereka bisa posting sendiri, bagaimana mereka bisa melihat jaringan sendiri, bagaimana mereka bisa membuat bisa transfer pin sendiri. Jadi kalau kata bos kita, kita ini jangan seperti Mbak Butor gitu. Ya kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari di awal boleh lah ya. Tapi kalau selanjutnya, aduh Bapak Ibu jangan deh ya. Karena keberhasilan di sini semakin Bapak Ibu banyak mitra, semakin Bapak Ibu bisa bebas bergerak, bebas finansial, bebas waktu. Jangan semakin banyak mitra Bapak Ibu dibuat semakin kerepotan. Oke. So berikutnya toolkit. Oke. Saya berharap duplikasi, yakin sekali Bapak Ibu sudah paham ya. Dan yang belum paham nanti kita akan buka share tanya jawab ya, di
Instagram ya. Karena kalau di WA jumlahnya terbatas ya. Kalau di Instagram mungkin Bapak Ibu bisa masuk lebih banyak, dan kita akan diskusi lebih banyak lagi nanti di Instagramnya. Ini hanya pengantar saja Bapak Ibu. Oke. Kemudian berikutnya adalah Turki. Nah, ini penting nih. Penting sekali. Oke. Toolkit apa sih? Ya, bahasa kita alat bantu ya, bahasa gampangnya. Alat bantu untuk menaikkan omset Bapak Ibu semua di bisnis network marketing Bapak Ibu. Oke. Alat bantu. Kalau bicara alat bantu, nah kembali nih alat bantu. Apa sih Bapak Ibu? Alat bantu. Manfaatkan alat bantu. Alat bantu yang pertama, siapa sih alat bantu yang pertama Bapak Ibu? Nah, atau apa sih alat bantu yang pertama Bapak Ibu? Alat bantu pertama ya, adalah upline Bapak Ibu semua. Nah, upline mereka adalah orang yang mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut di bisnis ini, untuk ikut di bisnis network marketing, untuk ikut di bisnis Imogen Bapak Ibu. Alat bantu pertama adalah upline. Jadikan mereka betul-betul alat bantu utama untuk Bapak Ibu semua. Minta pertanggungjawaban mereka Bapak Ibu. Jangan sampai mereka hanya bisa mengajak saja, setelah mengajak ditinggalkan. Dan saya berharap Bapak Ibu semua bukan tipikal orang atau upline yang hanya mengajak kemudian ditinggalkan ya. Ada baiknya Bapak Ibu belajar dari seekor ayam kampung, jangan belajar dari seekor bebek. Kenapa Bapak Ibu? Kalau ayam kampung bertelur, itu akan dirami Bapak Ibu selama 21 hari. Artinya ketika Bapak Ibu mendapatkan orang untuk ikut di bisnis ini, berarti Bapak Ibu harus siap mengerami mereka sampai menetas. Sampai menetas artinya sampai betul-betul mandiri. Nah, 15 minggu ke depan Bapak Ibu mengerami mereka hanya 1 bulan saja. Itu sudah, mudah-mudahan mereka sudah bisa mandiri ya. Jadi alat bantu pertama adalah upline. Jangan sampai Bapak Ibu belajar dari seorang atau seekor bebek yang hanya bisanya bertelur tanpa bertanggung jawab untuk pengerami dan menjadikan mereka anak itik. Silakan Bapak Ibu bisa lihat jarang bebek yang mengerami Bapak Ibu. Oke. Alat bantu yang kedua adalah sosial media. Nah, saat ini Bapak Ibu manfaatkan sosial media yang ada, yang Bapak Ibu bisa, yang Bapak Ibu tahu. Manfaatkan WA, manfaatkan LinkedIn, manfaatkan Instagram, Facebook, Zoom yang hari ini lagi tren dengan segala plus minusnya ya. Intinya sosial media adalah alat bantu yang luar biasa di bisnis ini, di abad ini, di era milenial. Berbeda dengan ketika Bapak Ibu dulu zamannya pendahulu dalam menjalankan bisnis, mereka belum begitu banyak mengenal yang namanya sosial media di era 96-an, era 2000-an ya. Kemudian alat bantu berikutnya ada multimedia. Manfaatkan multimedia. Dulu ya ada kaset, ada CD. Kalau sekarang mungkin sudah terbantu YouTube ya, dan sebagainya. Kemudian buku
buku, kemudian pertemuan. Nah, pertemuan ini juga adalah alat bantu yang harus Bapak Ibu ikuti, karena ibarat HP, jika Bapak Ibu ngedrop HP-nya dicas, baterainya akan pulih kembali. Di bisnis ini, nyawa Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu adalah di pertemuan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mulai lemah semangatnya, Bapak Ibu datang ke pertemuan, biasanya orang yang selesai ikut pertemuan, orang yang telah ikut training, semangatnya kembali, bahkan bisa menjadi berlipat-lipat dari sebelumnya. Oke Bapak Ibu. Oke, dan mungkin hari ini Bapak Ibu alat bantu prospek Bapak Ibu support system sudah luar biasa sekali ya. Kami sudah membuat cycle ya. Cycle panduan lingkaran manfaat produk Imogen ini lengkap ya, dan berencana ini akan diperbarui lagi dengan 72 macam penyakit, artinya bisa lebih banyak ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu prospek kendalanya apa sih, bla 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 bla, nah Bapak Ibu bisa tinggal putar di sini. Dan saya yakin sudah banyak Bapak Ibu yang memiliki ini, dan yang belum memiliki ini ya, silakan Bapak Ibu bisa hubungi upline Bapak Ibu atau stokis terdekat ya. Kemudian jangan lupa brosur sebagai alat bantu Bapak Ibu untuk prospek ya. Jangan sampai tangan kosong. Tangan kosong Bapak Ibu gak bawa apa-apa, prospek gak bawa senjata, yang ujung-ujungnya hanya bicara atau ngobrol kalau ngidul Bapak Ibu nantinya. Nah, kemudian Bapak Ibu kami juga sudah membuat panduan bisnis awal ya, Imopreneur Basic Action atau buku IBA ya, panduan dasar berbisnis di Imogen. Di sini lengkap sekali Bapak Ibu, dari mulai produk, perbedaan network marketing dan sebagainya, sampai dengan cara posting, ada semua di sini Bapak Ibu. Dan jadikan ini sebagai alat bantu utama Bapak Ibu dalam prospek. Kok bisa jadi alat bantu? Pastinya bisa Pak Ibu ya. Bilang saja kepada mereka bahwa bisnis di Imogen sudah lengkap sekali. Kami dipandu dari mulai awal. Ini bukunya kan gitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian untuk mengetahui, untuk memperbanyak ilmu-ilmu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu juga harus banyak membaca buku ya. Dan buku adalah sebagai alat bantu Bapak Ibu, alat bantu pribadi. Kalau bahasanya Bagindo itu investasi dari leher ke atas. Nah, investasi ya. Jadi otak kita juga perlu dicas. Jadi kan buku ini sebagai alat bantu kita, perkaya kita dengan ilmu-ilmu. Ya, contoh ini buku ya, Berani Kaya, luar biasa. Berani Kaya, ini karyanya guru saya. Berani Kaya. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk sukses. Kalau sukses bisa menjadi hak siapa saja, kenapa kita tidak berani sukses? Nah, jadi beli buku, jadikan alat bantu kita untuk mengisi pengetahuan kita Bapak Ibu. Dan luar biasa lagi yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah alat bantu yang luar biasa Bapak Ibu. Di ulang tahun yang ketiga, Imogen ini memang luar biasa ya, selalu memberikan kejutan-kejutan kepada kita Bapak Ibu, produk baru,
program baru, promo baru, majalah baru. Dan ini bisa dijadikan alat bantu prospek yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, karena di sini Bapak Ibu bisa sampaikan kepada calon prospek Bapak Ibu. Ini loh orang-orang yang sudah berhasil di sini. Ini loh orang yang sudah berhasil di sini. Ini loh produk-produknya. Ini loh kita kemarin 3 tahun. 3 tahun sudah bisa memberikan, wah, orang sudah berpenghasilan luar biasa dengan income miliaran. Kemudian ibu rumah tangga 2 miliar, luar biasa. Ini dari kota Sulawesi sana ya, Sulawesi Tengah atau mana ya. Ini dari Lubuk Bangga ya. Kemudian ada ini mimpinya jadi nyata, luar biasa. Berangkat dari seorang karyawan di sebuah minimarket, dan hari ini beliau sudah bisa mendapatkan rumah yang biasa. Dan ada foto saya juga di sini nih. Luar biasa. Oke. Dan banyak lagi ya leader-leader di sini yang bisa dijadikan bahan buat Bapak Ibu prospek. Intinya adalah jadikan majalah ini sebagai alat bantu yang luar biasa hari ini untuk Bapak Ibu. Datang ke rumah calon prospek, pinjamkan kepada mereka. 2 hari Bapak Ibu datang lagi, tanyakan. Tapi di masa sekarang jangan lupa selalu pergunakan masker Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu bepergian, saat Bapak Ibu prospek ke rumah orang, jangan sampai orang yang kita datangi lari ketika kita tidak menggunakan masker. Oke, ini adalah alat bantu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya yakin ketika Bapak Ibu sudah memiliki alat bantu yang sangat lengkap sekali, sudah punya alat bantu yang sangat lengkap, Bapak Ibu akan dengan sangat mudah bisa lebih mudah lagi meyakinkan calon prospek Bapak Ibu. Karena saya yakin ketika Bapak Ibu membawakan peralatan yang begitu lengkap, membawa alat bantu yang begitu lengkap dalam hal prospek Bapak Ibu semua, ini akan menjadikan atau akan membuat orang jauh lebih yakin kepada bisnis Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai kita prospek dengan tangan kosong. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bicara mindset. Bicara tentang sebuah mindset Bapak Ibu, ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali orang-orang besar hati-hati dengan mindset kita, hati-hati dengan pola pikir kita. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa mindset, pola pikir akan menentukan nasib Bapak Ibu semua. Believe or not, monggo. Tapi saya meyakini banget hal ini. Makanya ketika saya tahu hal bahwa mindset, pola pikir menentukan sebuah kesuksesan, saya rubah mindset saya semua. Saya change mindset saya semua. Mindset sukses, mindset sukses, mindset sukses, mindset baik, mindset baik, mindset baik, mindset positif, mindset positif, mindset positif. Kenapa Bapak Ibu? Mindset, pola pikir bisa menentukan nasib. Hati-hati Bapak Ibu dengan perkataan Bapak Ibu semua.
hati-hati dengan perkataan Bapak Ibu semua. Karena perkataan Bapak Ibu semua akan menjadikan sebuah perbuatan. Dan dari perbuatan yang terus-menerus dilakukan, dari perbuatan yang terus-menerus dilakukan, ini akan menjadi sebuah kebiasaan Bapak Ibu, akan menjadi sebuah habit. Dan dari kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan berulang-ulang, ini akan menjadikan perilaku Bapak Ibu semua, yang akhirnya Bapak Ibu dari perilaku yang terus-menerus Bapak Ibu lakukan, perbuat, ujung-ujungnya akan menjadikan nasib Bapak Ibu semua. Jadi nasib Bapak Ibu semua akan ditentukan oleh mindset Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu berpikir saya pasti bisa, saya bisa sukses, saya bisa meraih 1 miliar dalam waktu 15 minggu, dan ini akan menjadikan perkataan Bapak Ibu terus-menerus dilakukan, dikatakan. Pada akhirnya Bapak Ibu akan melakukan sebuah tindakan, sebuah perbuatan. Bagaimana saya bisa sukses dalam waktu 15 minggu dapat 1 miliar? Terus-menerus jadikan sebuah perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Dari perkataan kemudian masuk ke alam bawah sadar Bapak Ibu semua. Bapak Ibu berbuat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu perbuat, pastinya Bapak Ibu prospek. Bapak Ibu lakukan, tawarkan sana sini. Lewat mana menawarkannya? Nanti. Bagaimana menawarkannya? Nanti. Kan begitu. Setelah ini. Lakukan. Dan pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan Bapak Ibu. Akan menjadi sebuah kebiasaan. Saya yakin mereka yang hafiz Quran, mereka yang hatam Quran, yang hafiz itu, mereka memiliki mindset yang luar biasa. Mindset seorang penghafal Quran. Mereka katakan, saya bisa nih, insya Allah bisa 30 juz selesai. Akhirnya mereka berkata bisa nih, yang terus jadi perbuatan. Kebiasaan terus dilakukan, kebiasaan yang bagaimana satu hari mereka harus membaca Al-Quran, terus dilakukan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jika mereka tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, rasanya ada yang kurang dalam dirinya, dan akhirnya menjadikan perilaku buat dirinya, dan nasibnya adalah dia menjadi seorang hatam Quran. Luar biasa Bapak Ibu. Mohon maaf itu khusus banyak muslim. Oke, contohnya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Bagaimana ini? Pikir akan menentukan nasib Bapak Ibu semua. Yuk Bapak Ibu yang masih memiliki keraguan dalam dirinya, bahwa saya ini gak akan bisa mampu. Oh, saya ini join di bisnis ini sudah 1 tahun tapi belum dapat apa-apa. Oh, saya sudah hampir 2 tahun belum tembus island. Mulai Bapak Ibu hari ini, besok, tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu bahwa saya pasti bisa. Saya bisa sukses. Berpikir untuk menjadi sukses. Dan yakinlah Bapak Ibu pasti bisa, insya Allah. Oke. Nah, selamat merubah mindset. Kalau Bapak Ibu mau bagaimana sih caranya merubah mindset, banyak sekali referensi yang bisa Bapak Ibu buka. Banyak sekali Bapak Ibu ya, referensi yang bisa Bapak Ibu lihat di YouTube ya. Banyak mereka yang bicara
tentang bagaimana merubah mindset, bagaimana mereka bicara tentang mindset orang sukses, mindset orang kaya, mindset yang akan kita simpanasi. Silahkan Bapak Ibu cari referensinya. Oke, so lanjut. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ke intinya, bagaimana 15 minggu dapat 1 miliar. Oke. So, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan 1 miliar dalam waktu 15 minggu? Ingat Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menjadi seorang duplikator yang baik. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa sukses menjadi seorang duplikator. Ketika Bapak Ibu sudah sukses menjadi seorang duplikator, saya yakin insya Allah 1 miliar akan ada di tangan Anda semua. Bagaimana caranya? Oke. Caranya adalah yang pertama, Bapak Ibu harus mengerti paham marketing plan. Marketing plan Imogen Bapak harus pahami. Berapa nilai join? Berapa nilai sponsor? Berapa nilai pasangan? Dan yang lebih inti lagi adalah bagaimana nilai untuk mendapatkan imole. Imole dari mulai HP sampai dengan rumah. Itu yang intinya. Itu intinya Bapak Ibu. Oke, saya yakin kalau sponsor bisa paham sekali. Sponsor 175, pasangannya 20, kemudian imole. Bagaimana untuk mendapatkan imole? Untuk mendapatkan imole Bapak Ibu, Bapak Ibu harus sponsori 4 orang. Intinya adalah Bapak Ibu harus berhasil menduplikasikan 4 orang. Ini kerjanya. Dan kunci keberhasilannya adalah Bapak Ibu bisa menduplikasikan di level pertama 4 orang, level kedua 416, level berikutnya 32 dan 128. Ketika Bapak Ibu sudah mencapai ini, tunggu. Artinya 50% Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan itu. Lalu Bapak Ibu bilang, nggak mungkin dapat 1 miliar. Oke, nanti kita bisa hitung-hitungannya Bapak Ibu. Yuk, kita lanjut. Pola kerjanya sangat sederhana Bapak Ibu. Sekali, kalau ada yang gampang, ada yang mudah, kenapa harus dipersulit? So, karena di era milenial orang nggak mau ribet, betul Bapak Ibu. Nah, kalau saya dulu ditanya Bapak Ibu, dulu nih waktu saya belajar dulu di era 2000-an, 98 2000-an, bahwa untuk sukses di bisnis harus banyak ngajak orang, harus jualan banyak produk dan sebagainya. Waduh, itu kan proses. Kalau sekarang saya ditanya, mau nggak kamu sukses?
kamu harus setiap bulan ngajak 10 orang, 10 orang setiap bulan, ajak sebanyak-banyaknya. Waduh, emak-emak yang kerjanya dasteran di rumah suruh ngajak orang kayaknya agak susah juga ya. Kalau saya sendiri sih nggak sanggup Bapak Ibu, karena saya bukan aslinya nih, bukan tipikal orang yang bisa ngajak orang. Jadi kalau ada yang gampang kenapa tidak? Ya. Jadi kewajiban Bapak Ibu adalah kalau Bapak Ibu bisa, silakan Bapak Ibu join ulang dengan saya. Oh bukan. Join ulang di jaringan Bapak Ibu masing-masing, jaringan Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu melakukan sponsoring 4 orang sesuai dengan marketing plan-nya Imogen. Untuk mendapatkan Imole, Bapak Ibu harus mengajak 4 orang. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu, ini hanya saran, join ulang di jaringan Bapak Ibu masing-masing tentunya. Kalau ini dilakukan, otomatis Bapak Ibu duplikasi akan berjalan. Oh mereka juga ikutan join lagi nih. Atau kalau nggak begini nggak ada masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak join ulang. Ini 2 yang dilakukan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak perlu join ulang. Tetapi Bapak Ibu mulai besok silakan sponsoring 4 orang. Siapa saja yang sudah dapat boleh HRP, mau dapat HRP lagi, monggo prospek 4 orang. Yang sudah dapat rumah nih, mau prospek mulai lagi, monggo 4 orang. Yuk, kita yang sudah dapat rumah, yang sudah dapat HRP, jadikan kita ini sebagai contoh buat mereka. Prospek, kita prospek 4 orang. Ya, kalau Bapak Ibu nggak join lagi, yuk kita prospek 4 orang. Simpan 4 orang di kaki lemah Bapak Ibu semua. Oke? Tetapi ingat, jangan 100% disimpan di kaki lemah. Karena Bapak Ibu belum tentu kaki kecil selamanya akan menjadi kaki kecil. Satu saat kaki kecil akan menjadi kaki besar. Jadi prospectingnya, penempatannya jangan 100% Bapak Ibu simpan di kaki yang kuat. Kaki lemah maksud saya. Simpan 1 orang di kaki lemah. Simpan 3-nya di kaki kuat. Nah, lakukan duplikasinya. Berapa lama Bapak Ibu? Oke. Yang bawa pena silahkan dicatat. Jadi pola kerjanya adalah Bapak Ibu 15 minggu. Ini Bapak Ibu di minggu pertama, sampai kapan? Sampai minggu kedua. Waktunya adalah 14 hari loh Bapak Ibu. 14 hari kerja. Waktunya adalah 14 hari Bapak Ibu prospek untuk mencari 4 orang. Prospeknya di mana? Door to door? Oh, tidak. Karena hari ini kita bicara online. Yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan pola online. Online. Ya. Polanya online. Jadi Bapak Ibu mulailah menyelam. Menyelam di mana? Menyelam di WA. Masuk saja Bapak Ibu ke grup-grup WA mana saja. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk di grup WA, jangan sekali-kali, atau di grup manapun, jangan sekali-kali Bapak Ibu langsung menawarkan bisnis. Bapak Ibu punya waktu 14 hari. Ingat Bapak Ibu, Bapak Ibu punya waktu 14 hari. Oke. Karena ini kita mulai di Facebook, kita akan contohkan di Facebook saja. Tapi Bapak Ibu boleh nanti melakukan di yang lain.
Intinya adalah sama yang dilakukan. Oke. Kita coba di Facebook. Mulai besok Bapak Ibu menyelam. Boleh menggunakan akun yang sudah ada, atau Bapak Ibu buka akun baru dengan nama baru di Facebook. Intinya adalah menyelam, mencari teman-teman baru sebanyak mungkin Bapak Ibu, teman-teman baru. Tapi ingat saya bilang tadi, jangan pernah Bapak Ibu langsung menawarkan apapun di sana, karena orang ketika ditawarkan langsung biasanya mundur teratur, malas. Ya. Kenali dulu Bapak Ibu, kepada mereka. Komen kah, atau Ibu kasih berita terhangat kah, atau kasih apa aja lah, Bapak Ibu nongol dulu, biar mereka kenal dulu Bapak Ibu. Oke. Kita menyelam di Facebook, cari teman sebanyak-banyaknya, ya. Dan targetnya dari sekian banyak yang Bapak Ibu add, hanya 4 orang. Intinya hanya 4 orang saja Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu punya teman 1000 di Facebook, tapi mohon maaf, teman yang bukan link di bisnis Ibu yang sama tentunya, di Ibu Gedi, ya. Oke. Kalau 1000 orang saja, yo masa sih Bapak Ibu 4 orang saja nggak bisa. Insya Allah bisa Bapak Ibu. Yang penting kuatkan doanya Bapak Ibu. Kuatkan doanya. Jangan malu berdoa. Misalnya nih Bu, ya, Bapak, Ibu kenal si A, si B, namanya si Bulan. Minta saja doanya, ya Allah ya Rob ya Tuhanku, mudah-mudahan si Bulan mau join di bisnisku. Kenapa tidak? Ayo Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu add teman sebanyak-banyaknya di Facebook, kemudian ajak mereka hanya 4 orang saja. Dan ingat loh, permainan kita selang 2 minggu Bapak Ibu. Tapi dasarnya sebuah proses duplikasi. Jika Bapak Ibu mampu melakukan ini dalam waktu 15 minggu, hasilnya fantastis Bapak Ibu. 1 miliar. Itu GDW. Hitung sendiri. Nah, gimana bisa hitung sendiri? Tadi Bapak Ibu, kita lihat pertama di minggu pertama sampai minggu kedua Bapak Ibu akan mendapatkan 4 orang. Minggu ketiga nih Bu, Pak, hanya nambah 20 orang. Kok 20 orang sih? Gimana jadi 1 miliar? Oh, sabar Bu, Pak. Step by step, lakukan dari tangga yang paling bawah terus, karena nggak mungkin Pak loncat Pak Ibu push, nanti kecepatan jatuhnya juga nggak enak Bapak Ibu. Jatuhnya jadi nggak enak, cepet kaya, waduh jatuhnya nanti waduh nggak enak juga Bapak Ibu. Yang paling indah adalah mengalami prosesnya. Yuk kita alami prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi 4 orang pertama di 2 minggu pertama sampai 3 minggu berikutnya hanya 20 orang Bapak Ibu. Dari mana 20 orang? 4 orang yang Bapak ajak, masing-masing harus mampu menduplikasikan 4 orang lagi. Jadi 16 tambah 4 yang awal tadi 20 toh. 20. Oke. Minggu kelima berapa orang Bapak Ibu? Minggu kelima 84 orang. Minggu ke-7 340 orang dan seterusnya sampai minggu ke-15 87.000 orang. Bisa nggak sih? Kembali ke mindset Bapak Ibu, bisa dan tidak adalah
tergantung pola pikir Anda semua. Nah, loh, saya balikin kan? Oke, jadi Bapak Ibu, intinya adalah bagaimana proses duplikasinya bisa berjalan. Ya, kita akan membuat proses kerja ini hanya dalam waktu 15 minggu. Lalu minggu berikutnya apa sih yang akan kita bicarakan? Nah, Bapak Ibu, ini akan menjadikan duplikasi yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu harus membuka program ini kepada mereka hanya 4 orang saja, Bapak Ibu. Gampang dong, nggak banyak. Atau Bapak Ibu nggak mau, oh serahin ke saya, boleh, aman. Kita buat setiap hari saya ngomong di sini, nggak masalah. Kita buat grup Sulawesi, grup Sumatera, grup Jawa. Salah Bapak Ibu. Kita saling berbagi. Nah, jadi tugas Bapak Ibu di minggu pertama ini PR. Ya. Kalau Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu benar-benar ingin mendapatkan 1 miliar, tugas pertama di minggu pertama adalah Bapak Ibu harus mencari teman sebanyak-banyaknya. Selami grup Bapak Ibu, selami orang-orang baru. Nyelam di Facebook. Kurang mampir ke WA. Kurang mampir ke Instagram. Kurang main kemana yang Bapak Ibu bisa main. Silahkan menyelam, cari teman sebanyak-banyaknya. Target Bapak Ibu hanya 4 orang selama 2 minggu. Bagaimana minggu depan? Oke. Minggu depan PR pertama tadi Bapak Ibu. Nanti ada evaluasi. Ketemu lagi dengan saya. Saya akan kasih materi berikutnya. Jadi selama 15 minggu Bapak Ibu insya Allah akan mendapatkan hal yang luar biasa. Saya bilang tadi, Pak nggak mungkin lah 1 miliar 15 minggu. Oke, saya bilang nggak mungkin. Mindsetnya berapa? Pola pikir saya, saya mah paling 50%. Oke, 50% berapa? 50% dari 1 miliar 500 juta Pak Ibu. Nggak mungkin ditang. Oke, 25% saja. 20% masih dapat 250 juta Bapak Ibu. 3 bulan 20 juta. Nggak mungkin lah 10%. Oke, masih oke Pak Ibu, masih saya okein deh. 10% berarti 100 juta. Masih nawar lagi. Oke. 100 juta 10% saja Bapak Ibu. Artinya jika Bapak Ibu berhasil menduplikasikan program ini hanya 10% saja, Bapak Ibu masih mengantongi angka 100 juta dalam waktu 15 minggu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Bapak Ibu akan dipandu dalam program kerja, buku kerja ya. Buku kerja. Buku kerjanya judulnya The Power of Sharing. The Power of Sharing, isinya nanti adalah panduan selama 15 minggu yang harus Bapak Ibu kerjakan per minggunya. Artinya Bapak Ibu akan menjalankan proses 15 minggu dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, dengan pola kerja yang sudah dibuat. Jadi Bapak Ibu tinggal ikuti arahannya saja, tinggal ikuti aja buku panduannya. Tapi nggak bisa ngisi sendiri Bapak Ibu, bukunya masih kosong nih, masih belum kong. Nanti kita isi sama-sama. Berapa yang sudah Bapak Ibu rekrut? Catat minggu ini. Sekian. Ya, oke. Jadi setiap minggunya saya akan ketemu dengan Bapak Ibu semua. 1 jam kita akan sharing. Jadi tidak lama-lama. Karena kalau kelamaan juga mungkin Bapak Ibu, kalau kelamaan ibunya capek.
Bapaknya juga mungkin sudah mengantuk. Ya cukup 1 jam saja setiap minggu kita akan ketemu. Jadi silakan Bapak Ibu tularkan kepada teman-teman semua. Yuk kita programkan dalam jaringan Bapak Ibu 1 miliar 15 minggu dengan bisnis hanya di rumah saja. Di masa corona kita bisa berbuat untuk keluarga. Siapa Bapak Ibu? Kita coba sekian malam ini, sharing malam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa minggu depan kita ketemu dengan bahasan berikutnya. Dan saya akan membuat WA group Instagram. PR apa saja yang Bapak Ibu harus lakukan, nanti saya akan mintakan kepada leader-leader Bapak Ibu semua untuk ikuti Instagram. Dan buat Bapak Ibu yang belum bergabung di bisnis ini, monggo silakan bisa bergabung. Japri saya, ada nomor WA saya di sana. Japri secara langsung, tanya langsung bagaimana prosesnya. Dan insya Allah saya akan siap membantu Anda di 15 minggu ke depan. Oke, sampai jumpa. Salam satu komando, Imogen Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.